Halo Sobat Sehat semua, salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik mengatasi kecemasan dengan berpikir sederhana akan menyembuhkan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah mengatasi kecemasan dengan berpikir sederhana akan menyembuhkan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini memang penderitaan yang kompleks ya. Jadi selain fisik terkena, juga psikis terkena. Dan berdasarkan pengalaman saya juga sharing dengan teman-teman, ini memang yang menjadikan lama untuk sembuh ini adalah gangguan dari yang bersifat psikis, yaitu tentang kecemasan ya, dan tentang psikosomatik kita atau berpikir yang negatif itu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini ya, ini juga sebagai jawaban kepada subscriber setia ya yang menanyakan tentang hal yang berhubungan dengan kecemasan ini, atau yang mengeluh ya, Pak, saya sudah lama menderita ini, tetapi sensasi juga masih sering muncul, dan perasaan saya masih sering cemas ya, pikiran saya juga masih banyak hal yang kadang kita tidak bisa melupakan ya, pokoknya masih bermacam-macam problem yang akhirnya kita menjadi belum sembuh total seperti itu. Baiklah teman-teman, jadi penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini yang biasanya ya ini terjadi kecemasan. Mengapa terjadi kecemasan ya? Ini memang karena terlalu banyak beban pikiran kita ya. Karena terlalu banyak beban pikiran kita, beban perasaan kita ya, beban kejiwaan kita, beban emosi kita. Nah, sehingga timbul kecemasan. Nah, dari kecemasan itu akan berdampak kepada sensasi, contohnya asam lambung jadi naik, kemudian termasuk sensasi yang langsung muncul di rasa-rasa itu juga bisa ditimbulkan karena kecemasan. Nah, oleh karena itu saya ingin memberikan solusi ya berdasarkan pengalaman saya yang dulu saya alami, yaitu untuk mengatasi kecemasan yang kadang selalu timbul, yaitu dengan berpikir sederhana atau menyederhanakan pemikiran kita supaya kita tidak selalu
cemas seperti itu. Kalau kita tidak selalu cemas, nah akhirnya sensasi ya asam lambung itu tidak selalu muncul. Bahkan asam lambung juga tidak selalu naik dan akhirnya berangsur-angsur lama-lama akan menjadi sembuh begitu teman-teman. Maka dari itu kepada teman-teman yang masih memiliki rasa kecemasan ya, mungkin ketakutan, kekhawatiran, was-was ya, mungkin banyak beban pikiran, ini tidak usah takut ya, tidak usah takut dan ini pasti akan sembuh ya, pasti akan sembuh, cuma memang butuh waktu untuk melatih diri supaya bisa betul-betul meninggalkan kecemasan yang berlebih ya, atau anxiety psikosomatik. Nah, pada session kali ini ada beberapa tip ya, beberapa tip untuk mengatasi kecemasan, yaitu dengan berpikir sederhana. Dengan berpikir sederhana, nah akhirnya nanti kecemasan tidak selalu muncul. Nah, maka tidak memicu asam lambung untuk naik atau memicu timbulnya sensasi-sensasi lain yang kita rasakan. Nah, beberapa hal tentang solusinya ya, ini yang pertama ya, supaya kecemasan itu tidak selalu muncul ya, yaitu dengan berpikir sederhana, dengan jalan ya. Yang pertama adalah sederhanakan atau kurangi aktivitas kegiatan. Kadang kita bisa cemas ya, beban pikiran juga bertambah. Ini karena kita jam terbangnya tinggi ya. Artinya aktivitas kegiatan ini masih full time ya. Nah, akhirnya dengan seperti itu menjadi menambah anxiety kita. Nah, contohnya ya, mengurangi kegiatan ya, bagi yang aktivis mungkin ya, aktivis mengikuti berbagai organisasi, berbagai perkumpulan kegiatan. Nah, ini kalau memang itu menjadi beban, nah sebaiknya itu dikurangi. Jadi kita belajar memfokuskan kepada yang primer-primer saja, yang pokok saja, ya itu yang diprioritaskan, sehingga tidak menambah ruwet beban pemikiran kita. Nah, akhirnya kecemasan ini akan berkurang. Oke teman-teman ya, jadi ini kita kurangi aktivitas kegiatan kita. Kegiatan kita biasanya bermacam-macam sesuai dengan hobi, sesuai dengan profesi kita, yang ya setiap orang hampir berbeda-beda ya. Akan tetapi dengan waktu yang selalu padat dengan itu, nah itu juga akan memicu kecemasan, karena beban pikiran akan semakin berat ketika kita punya banyak tanggung jawab kegiatan yang harus kita laksanakan. Nah, untuk mengurangi itu prioritasnya silahkan teman-teman disesuaikan sendiri ya, karena kegiatannya juga berbeda-beda. Nah, itu silahkan. Nah, tapi fokuskan saja kepada yang paling penting lah, paling penting. Kalau tidak begitu penting ya, nah itu ya sementara kita kurangi demi berkurangnya kecemasan kita. Oke teman-teman ya, itu tip yang pertama, jadi menyederhanakan atau mengurangi aktivitas kegiatan. Nah, kemudian tip yang kedua ya, supaya kecemasan ini mereda ya, yaitu dengan menyederhanakan atau mengurangi aktivitas pekerjaan ya. Pekerjaan ini biasanya sesuai dengan profesi kita masing-masing ya, profesi kita masing-masing. Nah, ini bisa disederhanakan atau dikurangi. Contohnya ada pernah yang sharing dengan saya ya, Pak, saya sampai reason di dalam bekerja ya, saya keluar memilih tidak bekerja karena memang menanggung sensasi yang sangat berat. Nah, itu menurut saya bijak ya, bijak karena dalam kondisi yang istilahnya ya menanggung penderitaan ya, untuk
bekerja mungkin daripada tidak bisa maksimal, nah itu akhirnya pilih reason dari itu, yaitu bijak saja ya. Nah, demi katakanlah mengurangi kecemasan dan akhirnya nanti kita akan sembuh dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Akan tetapi bagi teman-teman yang masih bisa bertahan untuk tetap bekerja, itu juga lebih baik ya, lebih baik. Artinya bekerja itu jangan terlalu serius ya. Ya mungkin kita lakukan dengan semampu kita ya, dengan semampu kita sehingga tidak menambah beban ya. Akan tetapi biasanya banyak ya orang yang bekerja sampai di beberapa tempat misalkan, akhirnya menambah beban pikiran itu. Nah ini juga yang tahu dirinya sendiri lah ya, pokoknya kita kurangi dari beban-beban pekerjaan ya, sehingga nanti tidak menambah beban pikiran, akhirnya kecemasan itu akan berkurang dan akhirnya nanti berangsur-angsur akan sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Oke teman-teman ya, itu tip yang kedua. Nah kemudian tip yang ketiga ya, yang ketiga ini kita sederhanakan, kita kurangi permasalahan hidup. Ya kan, ya setiap orang ya, baik itu laki-laki, perempuan, baik tua maupun muda, itu setiap orang itu punya permasalahan ya. Baik itu permasalahan yang bersifat pribadi maupun permasalahan yang bersifat hubungan sosial. Nah itu yang mengetahui juga dirinya sendiri ya, apalagi sampai hal-hal yang bersifat batin lah ya. Nah itu yang paling tahu juga dirinya sendiri. Nah itu juga dengan mengurangi atau menyederhanakan itu, menyelesaikan permasalahan itu, nah itu juga akan mengurangi kecemasan. Nah maka dari itu bagi teman-teman ya silahkan untuk mawas diri lah, mengontrol diri tentang permasalahan hidup ya, permasalahan hidup, baik itu permasalahan yang sangat kecil ya, yang sangat kecil apalagi yang besar, itu sama saja, itu akan mengganggu mengganggu pemikiran kita, yang akhirnya kita kadang timbul ketakutan, kecemasan, kemarahan ya, kekhawatiran, pasti ditimbulkan dari contohnya permasalahan yang kecil sebenarnya. Nah, itu ketika tidak kita kurangi, tidak kita selesaikan, itu akan selalu bikin ruwet dan akhirnya asam lambung selalu naik, sensasi selalu muncul. Nah itu hanya gara-gara dari masalah yang kecil itu. Nah oleh karena itu silahkan ya teman-teman, dan ini pasti akan sembuh ya, akan sembuh. Yang penting kita menyadari dengan permasalahan yang ada di dalam diri kita gitu. Yang jadi masalah kadang sebenarnya kita punya masalah, akan tetapi kita menganggapnya tidak punya masalah. Nah itu yang kadang menjadi ruwet, tambah ruwet di situ. Nah, contohnya permasalahan-permasalahan yang bersifat batin itu biasanya seperti itu. Tapi secara kejiwaan itu kadang kita terjadi perang batin dengan dirinya sendiri. Nah, itu yang akhirnya menimbulkan ilusi dan halusinasi. Nah itu yang menjadikan semakin ruwet. Nah oleh karena itu ya tolong ya kepada teman-teman, ini juga pengalaman saya seperti itu. Jadi kita mencoba kalau bisa itu no problem. Nah itu akan plong. Nah akhirnya menjadi kecemasan ini akan mereda ya. Ya minimal kita kurangi ketika kita punya permasalahan. Karena apa? Semua orang itu pasti punya masalah kayak gitu. Tapi jangan itu menjadi dominan di pikiran kita. Maka kita harus kita kurangi demi kesembuhan kecemasan yang akhirnya tidak menimbulkan naiknya asam lambung dan sensasi-sensasi yang selalu muncul. Oke teman-teman ya,
Itu tip yang ketiga. Dan kemudian yang keempat ya, yaitu kita menyederhanakan atau mengurangi sensasi yang sering muncul. Nah itu, sensasi yang sering muncul, nah itu kita kurangi. Nah munculnya sensasi itu dari mana? Nah itu juga harus bisa mencermati dirinya sendiri gitu. Nah contoh misalkan ya, perut masih selalu sakit dan sebagainya, mungkin begah, mungkin kembung, mungkin sembelit ya. Nah itu juga harus dicermati kalau itu memang sering muncul ya, apakah mungkin dari pola makan, apakah mungkin dari kecemasan itu. Nah itu harus dicermati. Nah setelah itu kita cari solusinya. Kalau misalkan dari pola makan ya kita ubah pola makannya. Kalau itu timbulnya dari kecemasan, nah ini yang harus harus kita kurangi, yang sedang kita bahas pada saat ini. Dengan kita mengurangi kegiatan, mengurangi beban pekerjaan, mengurangi beban permasalahan. Nah ini nanti kecemasan tidak akan selalu dominan muncul, sehingga itu akan mereda dengan sendirinya. Oke ya teman-teman, jadi intinya begitu. Nah selain itu kita selalu berusaha mendekatkan diri dengan yang maha pencipta ya, Allah Subhanahu wa taala, dengan melalui banyak beribadah dan berdoa, kemudian banyak bersyukur ya. Syukur dalam arti luas itu melaksanakan semua perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian kita laksanakan dengan ikhlas, bahkan kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang mengatur segalanya ya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang dapat menyembuhkan kita secara total juga atas izin Allah. Selain itu juga kita tetap bersabar di dalam berikhtiar mencari kesembuhan. Dan kita juga menyadari akan kekurangan-kekurangan kita, yang kurang baik kita perbaiki. Entah itu kurang baik dalam pola makan, entah itu kurang baik dalam pola hidup, entah itu kurang baik dalam pola pikir, entah itu kurang baik dalam bertingkah laku, bersikap, dan lain sebagainya. Pokoknya kita perbaiki. Oke teman-teman, dengan seperti itu nanti kecemasan akan mereda dan akhirnya tidak menimbulkan kenaikan asam lambung, dan akhirnya tidak timbul sensasi yang secara rutin kita lakukan. Dengan melakukan tip-tip ini maka berangsur-angsur lama-lama akan sembuh teman-teman. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.